Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Sahabat fatayat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Imam Anas bin Malik mengatakan, innama summiya Ramadan li'annahu yarmudud dunuba ayyahrakuha bil a'mali sholihah. Kenapa bulan ini namanya adalah Ramadan? Kenapa dikatakan Ramadan? Karena kemampuan bulan Ramadan untuk menghapus atau melebur segala dosa-dosa kita, karena amalan-amalan perbuatan baik yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, amalan-amalan sepele, amalan-amalan kecil yang kita lakukan akan bernilai sangat istimewa dan sangat besar di hadapan Allah, karena kemampuan bulan Ramadan ini mengalahkan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah, amalan-amalan. Baik itu ibadah wajib atau ibadah sunnah, baik itu amalan-amalan yang kita lakukan di dalam rumah atau di luar rumah, semisal di masjid, baik itu dilakukan sendiri ataupun secara berjamaah, semuanya dianjurkan untuk diperbanyak selama bulan Ramadan. Kemudian penekanan ini juga disampaikan oleh Nabi Muhammad, juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam kitab Sahih Bukhari. Dijelaskan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad mulai mengencangkan sarungnya, kemudian memperbanyak ibadah-ibadah malam dan membangunkan keluarganya untuk melakukan ibadah. Di sini dikatakan dengan bahasa mengencangkan sarungnya. Ini berarti perumpamaan atau kiasan bahwa di hari 10 terakhir bulan Ramadan, Kanjeng Nabi lebih memperbanyak ibadah lagi, lebih semangat untuk melakukan ibadah-ibadah. Kemudian Kanjeng Nabi juga bersabda, man i'takafal ma'i falyataki fil ashril awakhir. Barang siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah di 10 hari bulan Ramadan yang terakhir. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi mencontohkan amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah iktikaf. Kemudian apakah iktikaf itu? Iktikaf adalah mengasingkan diri atau berdiam diri di dalam masjid dengan niat tertentu, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi. Kita bisa memberikan niat-niat tambahan. Contohnya adalah niat mendekatkan diri kepada Allah, niat mendapatkan ridho Allah, niat agar terhindar dari godaan-godaan dunia, niat untuk menghormati masjid, dan lain-lain. Kemudian iktikaf ini kenapa lebih ditekankan di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Karena di waktu ini adalah waktu yang sangat potensial untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini waktunya dirahasiakan oleh Allah. Oleh karena itu, karena Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah, maka sepatutnya kita terus mencari dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, supaya tidak terlewat. Dan yang mana beribadah di malam Lailatul Qadar itu sama seperti halnya beribadah selama 1000 bulan lamanya, atau 83 tahun kira-kiranya. Sahabat fatayat yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya iktikaf itu
tidak hanya sekedar mengasingkan diri atau berdiam diri di masjid saja, namun lebih jauh dari itu. Iktikaf adalah sarana kita sebagai seorang hamba untuk memperdalam lagi hubungan kita kepada Allah, untuk mempererat lagi ikatan batin kita kepada Allah. Iktikaf juga bisa menjadi sarana kita untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri akan semua ibadah-ibadah, amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Apakah masih ada kekurangan? Apakah masih kurang untuk ditingkatkan? Dan lain-lain. Kemudian iktikaf juga bisa menjadi sarana kita untuk mengingat tujuan hidup kita, tujuan akhir hidup kita, yakni kehidupan akhirat. Kemudian juga menjadi sarana kita untuk mengingat segala nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Dengan keadaan masjid yang sepi, sunyi, yang sepi, itu juga menjadi menjadi penyemangat kita, menjadi fokus kita, membuat kita fokus untuk memperdalam lagi, untuk memperbanyak lagi ibadah-ibadah kita. Kemudian dengan kondisi semacam ini juga membuat hati kita semakin tenang, pikiran kita semakin jernih. Setelah itu, harapannya setelah melakukan iktikaf, nanti ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita yang kita lakukan setelah ini akan lebih bernilai lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, iktikaf ini juga bisa menjadi sarana kita untuk menahan godaan dari dunia, untuk menahan dari nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita, yang mana bisa saja nafsu-nafsu ini membawa kita ke dalam hal-hal yang kurang baik. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mana ibadahnya, amalan-amalannya di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, semuanya diterima dengan baik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga membuat kita menjadi hamba yang lebih bertakwa lagi, hamba yang lebih suci lagi hatinya, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan setelah ini nanti akan bernilai baik, nanti akan berbobot dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.